menyatunya Bimo dengan Dewa Ruci. Dengan Bapak Ibu kalau tahu kisah Dewa Ruci, Bimo dan Dewa Ruci, ketika Bimo disuruh masuk ke telinganya Dewa Ruci dan Bimo mulai masuk, nah itulah tingkat keempat ini. Tingkat keempat. Ya, ini tahap mulai manunggaling kawula Gusti. Masih ada tingkat yang terakhir, yaitu puncaknya. Itulah puncak tingkat yang nantinya kita ngerogo suksmo, yaitu tingkat kelima. Ya. Pada tingkat kelima Meleng Cipto ini, ya, kita sudah tidak dapat merasakan nafas kita. Ingat ya, tadi kita awalnya itu kan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Ini tingkat kelima kita sudah tidak dapat merasakan nafas kita. Apakah kita bernafas atau tidak, kita tidak tahu. Kita sudah tidak tahu lagi kita bernafas atau tidak. Kita sudah merasa segalanya ini benar-benar tidak ada. Kita hampir terputus sama sekali dari hubungan dengan alam luar. Alam luar ya ini tadi suara, gigitan nyamuk, apapun yang di luar indera kita ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Bekjo Slamet, Rahayu Mulyaning Jagat. Satuhu. Sugeng dalu para sederek, para pamirsa lan para pandemen sutresna budaya Jawa. Dalu menika kula badhe menyampaikan tanggapan atas ceramah Gus Muwafiq di dalam situs channel 2 tahun yang lalu ya, di channel YouTube Lentera Senja yang berjudul Muksa Ngrogo Sukmo dan Ajaran Bhairawa Tantra hingga Tumpengan. Ceramahnya tersebut sepanjang 5 menit lebih 5 detik. Tetapi yang menjadi sorotan saya adalah ceramah Gus Muwafiq dari awal detik ke-0 hingga menit ke-1 lebih 54 detik yang berisi sebagai berikut ini. Ini saya tuliskan dari ceramah Gus Muwafiq, karena itu maka akan saya bacakan. Supaya bisa moksa melakukan upawasa. Nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang. Imaterial, itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal. Sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet. Jadi jenglot atau Bathara Karang kuwi lho. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal. Itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah. Bukan menahan hawa nafsu, tetapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya Panca Makara. Laki perempuan udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmonya pergi, tubuhnya masih ada. Namanya ngerogo sukmo. Kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto itu. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet.
diajak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Nah, kalau ini tadi sudah saya bacakan, sekarang saya setelkan ya. Saya tampilkan nih videonya Gus Muwafik, ceramahnya, supaya Bapak Ibu panjenengan sedoyo ya, pasti ya, melihat sendiri bahwa oh iya ceramahnya begitu. Monggo. Supaya bisa moksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan utuh kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngrogo sukmo, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto itu. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngrogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong namanya ngepet. Sukmanya pergi dijak mateni wong namanya santet. Dijak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. J. Menika tadi Bapak Ibu panjenengan sedaya para sederek para pamirsa sudah melihat sendiri, mendengarkan sendiri ceramah dari Gus Muwafik mengenai muksa dan ngrogo suksma serta ajaran Bhairawa Tantra. Yang akan saya tanggapi malam ini adalah mengenai muksa dan ngrogo suksma. Saya tidak menanggapi mengenai Bhairawa Tantra karena saya bukan penganut Bhairawa Tantra. Saya menanggapi muksa dan ngrogo suksma karena hal tersebut diajarkan oleh ajaran Jawa yang saya yakini dan saya hayati sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertama saya akan menanggapi mengenai ngrogo suksma terlebih dahulu. Baru nanti kemudian yang terakhir saya menanggapi mengenai muksa. Dalam membahas menanggapi mengenai ngrogo suksma, akan saya bagi dua. Pertama penjelasan filosofis, yang berikutnya adalah penjelasan mengenai cara dan tahapan-tahapan untuk meraih ngrogo suksma. Baik, penjelasan pertama, penjelasan filosofis ngrogo suksma. Saya mulai dari terjadinya suksma. Terjadinya suksma adalah perpaduan dari titising Hyang Bagaspurwa dengan Sari Trimurti. Apa Sari Trimurti itu? Sari Trimurti adalah 3 unsur: air, angin, api. Perpaduan dari titising Hyang Bagaspurwa. Yang Bagaspurwa itu adalah
yang permulaan hidup, atau Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Titising itu artinya adalah percikan, ya. Percikan yang Bagas Purwo menyatu dengan Sari Trimurti air angin api, jadilah suksmo. Wujudnya apa? Wujud cahaya, ya. Air angin api menyatu padu dengan titising yang Bagas Purwo menjadi suksmo. Wujudnya cahaya. Cahaya itu pada mulanya melayang-layang di udara dahulu, ya, ketika alam semesta ini. Alam semesta ini selalu daur ulang, hancur, terbentuk kembali, berkembang, nanti hancur lagi, terbentuk kembali. Nah, setelah hancur, terbentuk kembali, ketika awal terbentuk, ya, suksmo itu melayang-layang di udara, di angkasa. Kemudian suksmo itu yang tadi, ya, titising yang Bagas Purwo dengan Sari Trimurti yang sudah menjadi wujud cahaya tadi, mulai memiliki nafsu. Dia mencicipi dadih tanah, maka dia menjadi padat. Menjadi padat, bertambah hari, bertambah tahun, dalam jangka waktu yang lama, bukan jangka waktu yang singkat, dia menjadi semakin padat. Dan jadilah dia manusia. Sampai di situ kita sudah memahami terjadinya suksmo hingga menjadi manusia. Setelah berwujud manusia ini, ya, mempunyai raga begini, suksmo itu memiliki 3 tempat kekuasaan, yaitu guru loko atau giri loko ada di kepala, kemudian indro loko ada di telenging jantung, dan jono loko ada di kemaluan. Giri loko atau guru loko adalah kahyangannya Bathara Guru. Itu adalah alam pikir, alam budi, di sini tempatnya, di kepala. Ya, ini adalah guru loko, giri loko, Bathara Guru, kahyangannya Bathara Guru di sini. Kemudian indra loko di telenging jantung. Ini adalah kahyangannya Bathara Indra. Disinilah tempatnya rasa pangrasa, tempatnya manusia nandang, nandang perasaan suka duka, ya, sedih, bahagia, merasa disanjung, merasa dicampakkan, ya, dan sebagainya, yang menyebabkan menjadi aling-aling, ya. Rasa-rasa tadi itu adalah penghalang. Penghalang dari siapa? Dari diri sejati untuk menyatu dengan Tuhan. Oke. Di sini tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah Jonoloko di kemaluan. Jonoloko di kemaluan disebut Jono, itu adalah manusia, alamnya manusia, yaitu tempatnya menebar winih, wijinya manusia. Ya, bapak mengeluarkan sperma, ibu mengeluarkan ovum. Nah, disinilah Jonoloko, tempat bereproduksi, menyebarkan biji manusia. Begitu. Ketika manusia mulai mengenal kehidupan spiritual, mengenal yang gaib, mengenal Tuhan, dia mulai memahami bahwa dirinya ini adalah terdiri dari raga dan suksmo. Raganya sendiri terdiri dari air, angin, api, dan tanah. Suksmo pun terdiri dari air, angin, api, dan titising yang Bagas Purwo. Manusia mulai mengerti bahwa manusia bisa memisahkan suksmo dari raganya. Itulah yang disebut dengan ngerogo suksmo. Itu adalah puncak tertinggi dari spiritualisme, kegiatan spiritual manusia.
Untuk bisa mencapai ngrogo suksmo, manusia harus memulainya dengan yang namanya meleng cipto, ya. Meleng cipto atau sembah cipto, yaitu apa? Menghenengkan. Jadi menghenengkan cipto, pikiran. Pikiran manusia itu selalu berlari ke sana ke sini tiada henti. Anak kecil sangat ceriwis, ya. Banyak bicara, banyak tanya. Itu kenapa? Karena pikirannya ke sana, ke sana, sebentar ke sini, nanti pindah ke sana sebentar, nanti pindah kemana lagi. Tanya terus, ngomong terus. Ya. Itu anak kecil. Bahkan bertambah umur, masih tetap begitu walaupun mulai berkurang. Butuh teman untuk bercerita dan sebagainya. Kenapa? Karena pikiran yang selalu ke sana dan ke sini, selalu mikir bermacam-macam. Ya. Nah, itu harus dihenengkan melalui apa? Meleng cipto atau semedi. Nah, ini pembahasan berikutnya, yaitu cara dan tahapan-tahapan meleng cipto hingga akhirnya bisa mencapai ngerogo suksmo. Oke. Baik, pembahasannya demikian. Meleng cipto atau semedi. Kita mulai, saya berikan contoh, nggih. Duduk bersila, lalu ambil satu objek. Objek untuk memusatkan perhatian. Banyak sekali objek yang bisa dipilih. Bisa cahaya lilin, diletakkan di depan. Bisa tanah, ambil dalam piring, kemudian kita amati. Bisa air, ambil dalam baskom, kita amati. Dan masih banyak hal lagi, tetapi yang paling mudah ya dan paling dekat dengan diri kita adalah memusatkan perhatian kepada nafas, yaitu merem, ya. Kemudian pusatkan perhatian hanya pada nafas, masuknya nafas dan keluarnya nafas di sini, ya. Nah, ini tahapannya, ya. Saya akan bercerita dari tahapan awal, kemudian hingga 5 tahapan mencapai ngerogo suksmo. Ya. Tahapan awal adalah tahapan upacara, yaitu apa? Ketika kita masih mencoba untuk memusatkan perhatian pada nafas, kita diam, memperhatikan nafas masuk, memperhatikan nafas keluar, memperhatikan nafas masuk, memperhatikan nafas keluar. Terus demikian, pada saat itu pikiran kita masih pergi ke sana dan ke sini, pergi kemana-mana. Ingat, oh tadi siang saya ikut seminar, pembicaranya bicara begini, lalu ingat kita nyesel, aduh tadi kenapa ya waktu si pembicara ngomong yang penting kok saya malah ngobrol sama temen gitu. Kemudian sebentar lagi ingat lagi, oh iya, aku masih punya tugas yang harus diselesaikan dari bosku, belum selesai, aduh besok sudah jatuh tempo. Nah itu tahapan upacara. Apa? Upaya untuk memusatkan perhatian pada objek, namun batin pikiran belum bisa terpusat. Jadi masih berupaya, masih ada usaha. Dari tahapan upacara itu kalau dilakukan dengan tekun, akan mencapai pada tingkat pertama semedi. Nah, ini mulai memasuki ini mulai naik tangga. Ya. Tingkat pertama semedi adalah bersatunya pikiran dengan objek dan panca indera masih bisa menangkap sensasi dari luar. Ya. Misal, digigit nyamuk kita tahu, terasa dan sangat gatal sekali. Kita masih merasa sangat gatal sekali. Kemudian dipanggil istri atau anak, suara kita mendengar dan sangat kencang sekali.
Tetapi pada saat itu, batin kita, pikiran kita, cipta kita itu sudah menyatu dengan objek. Jadi sudah tidak ke sana dan kemari, gitu. Sudah menyatu. Tetapi panca indera masih bisa menangkap sensasi dari luar, kontak dari luar masih bisa menangkap. Itu tahap tingkat yang pertama. Naik kelas lagi, naik tangga, naik ke tahap yang kedua. Apa itu? Yaitu menyatunya pikiran dengan objek, tapi indera, beberapa panca indera itu sudah mulai melemah. Sudah mulai melemah untuk menangkap kontak atau sensasi dari luar. Seperti misal, sudah tidak terlalu gatal digigit nyamuk. Kita tahu digigit nyamuk, tapi sudah tidak terlalu gatal. Kita sudah semakin tenang, tidak terlalu gatal. Kemudian suara kita tahu dipanggil anak, dipanggil istri, dipanggil siapapun, kita tahu. Tapi sudah tidak terlalu kencang. Ini bedanya. Kalau tadi yang pertama kencang, suaranya, ini sudah tidak terlalu kencang. Begitu. Nah, pada tahapan yang kedua ini, kita masih melakukan pengaturan konsentrasi. Jadi kita masih ada pengaturan untuk supaya kita tetap terjaga pada objek. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Itu tingkat kedua. Jelas nggih? Kita naik kelas lagi, naik tangga nih. Tingkat ketiga, semedi. Pada tingkatan ketiga ini, kita akan merasakan tubuh kita ini diam membeku. Sudah sulit sekali untuk melakukan kontak bergerak. Gangguan dari luar sudah tidak terasa. Seperti misal kalau kita digigit nyamuk, itu sudah sangat lemah sekali. Tidak, kalau terasa pun kecil sekali. Kita sudah nggak seperti di tingkat pertama dan tingkat kedua. Kalau ada suara yang memanggil, tingkat pertama tadi kencang, terus tingkat kedua itu tidak terlalu kencang. Nah, yang ketiga ini sudah sangat lemah sekali, kecil sekali. Suara yang seharusnya itu kalau kita sedang tidak meleng cipta itu bisa kita dengar dengan kencang, ini menjadi sangat kecil sekali. Begitu. Tetapi di tingkat ketiga ini, kita masih bisa memberi makna, masih bisa membeda-bedakan. Misal, antara digigit nyamuk dengan ditusuk jarum, begitu. Kita bisa membedakan, oh ini digigit nyamuk, oh ini ditusuk jarum, begitu. Tetapi sudah sangat kecil sekali, lemah sekali untuk dirasakan, begitu. Suara, kita masih bisa memberi makna pada suara. Misal, oh ini suara istri saya memanggil saya, walaupun lemah sekali, sangat lemah sekali. Oh ini suara anak saya, gitu. Bisa mendengar, masih bisa. Dan kita masih bisa mengikuti napas kita, gitu. Jadi kalau ada bau di sekitar, misal ada yang rawuh, ada bau harum, kita tahu, gitu. Ada, kita masih bisa merasakan bau. Gitu. Itu tingkat ketiga sih. Paham? Sekarang naik kelas lagi ke tingkat keempat. Tingkat keempat, kita sudah merasakan yang namanya mati raga. Raga jasmani kita sudah tidak terasa lagi. Paham nggih? Yang kita rasakan hanya satu. Adanya kesadaran di ujung pikiran kita. Perasaan seakan-akan hanya terapung, tidak bertempat. Kita sudah tidak dapat memberikan makna terhadap apa yang kita dengar. Misal tadi ada istri, anak memanggil, kita sudah nggak bisa memberi makna. Dan kita sudah tidak peduli itu apa, gitu. Tapi kita tahu, begitu. Kita tahu, kecil sekali kita tahu, tapi kita sudah tidak peduli. Kita sudah sangat terpusat sekali. Begitu.
syaraf peraba itu sudah tidak terasa. Sekalipun tadinya kita memegang, ya entah kita memegang tasbih, ya memegang japamala atau memegang apa, itu sekarang sudah tidak terasa. Nah, disinilah pada tingkat keempat ini mulai telah terjadi dengan sebenarnya hubungan kita dengan alam gaib. Pada tingkat keempat ini, alam bawah sadar kita ini sudah menganga, terbuka lebar. Kita sudah mulai bisa menerima pesan-pesan atau hubungan dari alam gaib. Gitu. Tingkat keempat inilah yang di dalam ajaran Jawa itu yang disebut dengan, ya, kita mulai namanya pamoring suksmo, okay. Sumusuping rasa jati, jumbuhing jagat alit lan jagat ageng, menyatunya Bimo dengan Dewa Ruci. Dengan Bapak Ibu kalau tahu kisah Dewa Ruci, Bimo dan Dewa Ruci, ketika Bimo disuruh masuk ke telinganya Dewa Ruci dan Bimo mulai masuk, nah itulah tingkat keempat ini. Tingkat keempat. Ya, ini tahap mulai manunggaling kawula Gusti. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada tingkat yang terakhir, yaitu puncaknya. Itulah puncak tingkat yang nantinya kita ngerogo suksmo, yaitu tingkat kelima. Ya. Pada tingkat kelima Meleng Cipto ini, ya, kita sudah tidak dapat merasakan nafas kita. Ingat ya, tadi kita awalnya itu kan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Ini tingkat kelima kita sudah tidak dapat merasakan nafas kita. Apakah kita bernafas atau tidak, kita tidak tahu. Kita sudah tidak tahu lagi kita bernafas atau tidak. Kita sudah merasa segalanya ini benar-benar tidak ada. Kita hampir terputus sama sekali dari hubungan dengan alam luar. Alam luar ya ini tadi suara, gigitan nyamuk, apapun yang di luar indera kita ini. Meskipun kita mencoba untuk menghitung nafas kita mencoba untuk masuk, keluar, 1, 2, 1, 2. Kita sudah tidak bisa merasakan adanya nafas masuk dan nafas keluar. Begitu. Pada tingkatan ini, kesadaran kita sudah tidak lagi tinggal diam di dalam tubuh yang kasar ini. Tapi berada di mana? Mengapung, melayang di udara. Begitu juga dengan tubuh kasar kita ini. Seakan-akan sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kesadaran yang tidak berwujud. Kita sudah benar-benar kehilangan nafas kita. Ya, nggak bisa dirasakan. Kita bernafas, ada nafas masuk, nafas keluar. Kita sudah nggak tahu, sudah nggak terasa. Tubuh kasar kita pun sudah tidak terasa. Tetapi pada tingkatan ini, ya, ingatan kita atau eling bahasa Jawanya itu masih bisa bekerja bersama-sama dengan pikiran. Makanya dalam ajaran Jawa, kita kan diajarkan untuk selalu eling, ya. Kalau kita dalam semedi itu tidak eling, kita jatuh ke apa? Tertidur. Ya sudah, nggak jadi nih. Nggak jadi ngerogo suksmo tadi ya. Nah, kita masih bisa. Pikiran, ingatan itu, ingatan ya, bukan pikiran. Ingatan bekerja sama dengan pikiran. Begitu. Nah, pada tingkat kelima inilah jiwa atau suksma manusia itu, ya, sudah keluar dari raga kasarnya ini. Inilah yang namanya ngerogo suksmo. Ngerogo suksmo ini apa tujuannya?
Tujuannya adalah sowan langsung menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa suksmo ini, diri sejati hanya percikan dari Tuhan. Kita sowan langsung gitu. Suksmo sudah tidak di dalam raga, kita keluar sowan langsung. Jadi bukan untuk tadi yang seperti Gus Muafik bilang, untuk ngepet, untuk nyantet, untuk melet, bukan. Ini sowan langsung. Kemudian kalau diizinkan oleh Tuhan, kita diizinkan untuk berjalan-jalan ke seluruh alam kehidupan. Dari alam yang terbawah, neraka, ya, naik lagi ke alam surga, surga yang berlapis-lapis sampai yang tertinggi. Kita diizinkan untuk melihat angkasa luar. Begitu. Berjalan-jalan kemana, tapi bukan untuk ngepet, melet, dan nyantet. Mergo suksmo ini spiritual tingkat tinggi, jadi bukan ilmu hitam gitu ya. Jadi saya sangat menyayangkan pernyataan Gus Muwaffiq. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mokso. Ya, mokso pun juga tidak ada istilah gagal menjadi Bathara Karang atau Bathara Kalang tadi kata Gus Muwaffiq ya, menjadi jenglot, tidak ada. Mokso itu artinya apa toh? Mokso itu artinya lepas bebas dari sengsara. Lepas bebas, yang lepas bebas apanya? Diri sejatinya. Ingat tadi awal mulanya terjadinya suksmo, yaitu Titising Hyang Bagas Purwo yang menyatu dengan air angin api, Sari Trimurti air angin api. Lalu karena nafsunya mencicipi dadih tanah menjadi padat hingga akhirnya menjadi manusia. Nah, mokso lepas dari sengsara itu berarti apa? Terbebas dari nafsu. Karena nafsulah yang menyebabkan manusia itu sengsara. Menyebabkan Titising Hyang Bagas Purwo tadi terikat oleh 4 unsur. Air, angin, api, dan tanah. Mokso tujuannya supaya Titising Hyang Bagas Purwo atau percikan Tuhan ini bebas, lepas. Sehingga meninggalnya nanti meninggal dengan sempurna. Raganya masih ada. Tetapi apa? Sudah selesai, sudah tidak ada nafsu lagi. Jadi raga yang terdiri dari air, angin, api, dan tanah ini ketika meninggal, diri sejatinya tadi, Titising Hyang Bagas Purwo tadi, lepas kembali ke Tuhan yang Maha Esa, sudah tidak terlahir lagi, sudah tidak tumimbal lahir lagi. Begitu. Lalu raga ini yang terdiri dari air, angin, api, dan tanah itu dikembalikan ke alam semesta, yang air kembali ke air, yang angin kembali ke angin, yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah. Titising Hyang Bagas Purwo atau diri sejati kembali. Selesai. Nah, ada pertanyaan, loh kalau tidak kembali memangnya kemana? Tumimbal lahir. Jadi kalau belum mokso, belum selesai, ya, belum lepas bebas dari sengsara, suksmo tadi keluar dari tubuh wujud cahaya. Lalu kemana? Langsung lahir kembali. Ya, kalau misal karena Ngunduh Woheng Pakarti lahir lagi di alam manusia, maka prosesnya bagaimana? Dia masuk ke cetak sini. Dinding mulut atas ujung. Cetak calon bapaknya. Masuk ke situ. Kalau seseorang yang sudah sering lakoni semedi dan sebagainya, ketika ada suksmo masuk ke cetaknya, dia tahu, oh ini ada sing meh lahir ini, lewat kita. Dari cetak dia akan turun ke cetik, ya, ke tulang pinggang, pinggul. Dari cetik dia akan turun kemana? Ke kantong sperma. Lalu dia keluar bersama-sama dengan sperma ketika kita, calon bapak, bersenggama dengan ibu. Keluar bersama-sama dengan sperma, masuk ke gua garbaning ibu. Menuju ovum, ya apa itu? Saya istilah biologinya lupa ya. Membuahi sang ibu. Di sana nanti dia mewujud lagi raganya. Mendapat raga yang baru. Nah, mendapat raga yang baru, lalu dia 9 bulan di kandungan. Punya raga lagi seperti ini,
kembali lagi punya apa? 3 tempat kekuasaan, Giri Loko, Indraloko, Jonoloko. Begitu tanggapan saya kepada Gus Muwafiq. Jadi Ngerogo Suksmo dan Mukso itu tidak senegatif ceramahnya Gus Muwafiq. Mekaten nggih. Moga-moga semoga bermanfaat, berguna, mugi-mugi migunani terhadap atau bagi para saudara-saudari yang mendengarkan. Saya rasa sudah cukup sekian, ya. Sampai berjumpa kembali pada siaran saya yang selanjutnya. Nyuwun pamit. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi. Rahayu bejo slamet. Rahayu mboyoning jagat. Rahayu nir ing sambekala. Satuhun.